Hai guys, aku Newbie. Selamat hari Valentine ya. Buat kamu yang jomblo mending nonton aku deh. Hehe. Ya, seperti di judul, kalian udah tahu lah ya. Oke, langsung aja. Jadi guys, setelah teman-teman muslim selesai sholat, kita disuruh kumpul di gedung acara sekolah untuk kegiatan santai. Kita di sana nyanyi bareng, ngobrol juga sama Kepsek, pembina pramuka, dan tamu undangan lainnya. Nah, jam udah di angka 10 malam, kita disuruh baris sesuai grup tenda masing-masing guys. Kakak panitia bawa toples isi gulungan kertas. Lalu satu orang setiap grup ngambil satu kertas itu, ada nomor di dalam gulungan kertas itu, itulah urutan kita jalannya guys. Kebetulan grup aku dapat urutan paling terakhir guys. Itu sih paling gak kita inginkan guys. Karena kenapa? Udah paling terakhir, pasti tengah malam suasana makin dingin dan makin horor guys. Aku dan teman-teman lainnya pada gelisah guys. Akhirnya kita berdoa bareng supaya lancar, dan kita yakin kalaupun ketemu hantu itu pasti kakak panitianya, bukan yang asli. Akhirnya kita nungguin giliran kita guys. Dan udah kedengeran tuh ada yang teriak-teriak sambil lari-lari. Masih mending dikasih senter guys. Ini cuma satu lilin. Bayangin guys, penerangan cuma pakai lilin. Lampu di kelas juga semua pada mati. Lama banget kita nunggu. Sampai temenku Anya bilang pengen pipi mau ke toilet. Dan aku juga pengen pipis. Akhirnya kita berdua izin sama kakak panitia, lalu dianterin sama salah satu kakak panitia cewek. Nah, kamar mandinya itu di belakang sekolah guys. Di samping toilet ada pagar tali rafianya. Dan pas di depan pintu toilet ada pohon nangka besar dan tinggi juga. Aku dan Anya masuklah ke masing-masing toilet. Kakak panitianya nunggu di pohon nangka. Setelah beres, aku keluar kan, aku nengok ke pintu toilet, temenku Anya belum keluar. Aku nengoklah ke arah kakak panitia. Di pohon nangka itu aku lihat bayangan hitam tinggi tapi kurus guys, di samping kakaknya. Kakaknya kan membelakangi aku nih. Nah, dia di samping pohon nangkanya, kakaknya nggak lihat itu. Soalnya dia santai aja. Lalu temenku Anya keluar, dia kaget dan langsung pegang tangan aku sambil muka ketakutan. Lalu aku ajaklah buat balik ke gedung dan manggil kakaknya. Akhirnya kita bertiga balik ke gedung. Sampai di gedung, aku sama Anya cuma diem dan gak bilang apa. Soalnya kalau kita bilang ke yang lain, pasti mereka overthinking dan pas sesi kita berangkat malah jadi gak kondusif. Nah, jam udah nunjukin 12.40, grup aku dipanggil untuk jalan guys. BTW grup cewek sama cowok beda ruangan guys. Jadi pas berangkat cewek cowok barengan jalannya. Paham kan maksud aku guys? Oke, lanjut. Kita dikasih intrusi sama kakaknya. Selama menelusuri ruangan, kita harus ambil satu bola warna merah, satu bendera putih, dan satu bola warna hijau. Kita dikasih satu lilin. Gak boleh pisah, jalannya harus bareng atau gandengan. Aku sama yang lain deg-degan guys. Kita jalannya dempet-dempetan, saking takutnya. Pas lewatin lorong kelas, selama lewatin lorong pertama, ruangan kelasnya nggak dipakai buat acara itu. Dan pintunya digembok semua. Tapi kok tiba-tiba ada suara bangku jatuh guys. Spontan kita lari ke lorong kedua yang kelasnya dipakai acara. Tiba-tiba muncul lagu Lingsir Wengi. Guys, aku dan temenku mematung dan saling ngerapetin diri sambil baca-baca doa. Anjing, Hade, ini nggak lucu sumpah. Ini aku recordnya tengah malam loh. Ya udah kita lanjut ya guys. Sampai mana tadi guys? Ada yang inget nggak? A few moments later. Nah, selama lagu itu keputer, kan area sekolah gelap semua kan guys. Cuma penerangan dari lilin yang kita bawa. Kita nggak dengar suara grup cowok guys. Padahal ruangannya nggak jauh-jauh amat loh guys. Itu kayak sunyi banget dan tiba-tiba hujan turun guys. Tapi untungnya nggak deres, cuma gerimis biasa. Tapi malah bikin suasana nggak enak. Sunyi banget, kayak di sekolah itu cuman ada kita doang guys, yang lain gak ada. Dan kita mutusin jalan langsung masuk ke kelas buat nyari bola merahnya. Ternyata ketemu guys, ada di bawah meja guru. Lanjut ke pencarian 2, yaitu bendera putih. Pas kita jalan, mau lewatin lorong kelas anak IP. Di atas genteng ada suara gedebrak gitu guys. Langsung lah temenku yang bawa lilin lari ninggalin kita. Kita langsung teriak di sana guys. Nangis, takut. Jadi satu, kita berlarian di sana. Nyari teman kita yang bawa lilin. Dia larinya cepet banget. Kita sambil gandengan tangan, sambil
raba-raba tembok. Lagu Lingsir Wenginya masih keputer ya guys, tapi tiba-tiba berubah jadi suara cewek nangis. Dan salah satu temen aku langsung teriak kenceng banget. Dia teriak-teriak, terus disusul lagi si temen aku si Anya. Guys, dia malah ketawa. Dia ketawa ngakak banget, kayak ngakaknya itu kelewatan gitu loh. Gak wajar gitu. Di sana aku dan temenku yang lain pada panik. Karena kita udah nyerah, kita mutusin buat balik ke titik awal, ninggalin teman kita yang kesurupan dan hilang. Untuk cari kakak, panitia buat nyerah, dan di dalam udah chaos, semua pada lari. Bahkan guru dan lainnya juga langsung masuk ke area, kita ikut juga buat nyariin teman kita yang bawa lilin. Teman yang kesurupan udah dibopong dan dibawa ke ruangan UKS. Tapi teman aku yang bawa lilin belum juga ketemu. Sampai ada salah satu grup cowok yang teriak, bilang, "Ada Mbak Kun-kun." Kakak panitia, guru dan lainnya pada nyusulin ke sana. Lalu kita disuruh balik aja ke tenda. Kita nggak dibolehin nyusul ke sana. Biar yang lainnya aja yang nyari temen aku yang bawa lilin itu. Karena keadaan udah ricuh banget, acara langsung nggak dilanjutin guys. Akhirnya kita balik ke tenda dan nangis barengan di sana. Teman kita yang kesurupan masih di UKS, masih teriak-teriak. Kita pengen kesana tapi nggak dibolehin. Kita ngumpul dan berdoa semoga temen aku yang bawa lilin ketemu dan yang kesurupan cepat sadar. Tahu nggak guys? Saat itu udah jam 1:30 malam dan nambah kejadian gila lagi. Di semua tenda cewek guys pada teriak-teriak. Ada juga yang ketawa terbahak-bahak. Ada lagi yang nangis. Wah, kita semua dikejutkan sama kejadian itu. Tenda cowok juga sama guys, tapi gak sebanyak cewek. Kita semua saling pelukan dan ketakutan guys. Di luar juga masih gerimis. Bahkan sesekali ada petir. Semua anggota OSIS, pramuka, bahkan ada guru. Ada kedatangan ustadz juga. Warga yang di sekitar sekolah pada datang dan bantuin yang kesurupan ini guys. Bahkan sampai ada tetua adat. Tetua adatnya bilang, untuk kita semua harus langsung pindah ke gedung acara sekolah. Jangan ada yang stay di tenda. Karena ada yang melanggar aturan, kata tetua adatnya guys. Bahkan tetua adat bilang, untuk nyari ustadz lagi karena tetua adat sama ustadznya nggak sanggup nanganin guys. Salah satu guru agama di sana akhirnya ikut bantu guys. Gila sih guys, di dalam gedung itu isinya teriakan, jeritan, tangisan. Kita semua ketakutan di sana sambil nangis sesenggukan. Kita nanyalah sama salah satu kakak panitia, temen kita yang bawa lilin, udah ketemu atau belum ya? Kata kakaknya udah ketemu. Lagi di UKS, denger itu kita ega banget guys. Dan dikasih tahu juga teman kita yang kesurupan udah sadar. Tapi teman-teman kelas lain belum pada sadar guys. Bahkan ada salah satu cowok yang kesurupan, dia ketawa. Tapi ketawanya menggema gitu, nutupin suara jeritan dan tangisan lainnya. Gak lama, tetua adat ngajak ngobrol si cowok itu. Lalu cowok itu ngomong pakai bahasa Jawa halus. Kita pun gak tahu artinya. Abis itu wajah tetua adatnya kesel gitu guys. Terus kita dikasih tahu, di antara salah satu murid cewek kalian lah penyebab semua ini. Kita denger itu langsung syok kan. Gak lama guruku nanya, maksudnya gimana mbah? Beliau bilang ada yang buang pembalut yang masih ada isinya. Paham kan yang aku maksud guys? Nah itu dibuang sama salah satu murid cewek. Dibuangnya di malam hari di luar pagar via itu guys. Jadi sosok penunggu di sana katanya marah. Dan tau gak guys, plot twistnya siapa yang ngebuang itu? Temenku yang bawa lilin guys. Kita langsung kaget guys. Baiklah, anjing kau ya. Maaf ya guys jadi ngomong kasar. Maaf banget ya guys, kagetin banget jump scare-nya. Oke guys, jadi gak lama dari itu semua teman-teman aku pada sadar seperti semula guys. Untungnya keadaan yang tadinya chaos banget jadi membaik. Dan kita gak dibolehin tidur di tenda guys. Jadi kita semua tidur di dalam gedung acara sekolahnya. Temen aku yang kesurupan juga membaik. Tapi gak sama temen aku yang bawa lilin guys. Dia belum sadar dan akhirnya dia dibawa ke klinik 24 jam dekat sekolah. Akhirnya perkemahan diselesaikan guys pada hari Minggu pagi. Padahal sorenya mau ada acara api unggun. Tapi karena takut, kenapa lagi? Kita semua langsung dipulangkan ke rumah masing-masing. So guys, videonya sampai di sini dulu. Untuk kalian nanyain gimana keadaan temen aku yang bawa lilin, dia udah baik-baik aja kok guys. Tapi sekarang
Aku dengar dia udah nikah guys. Makasih banyak buat yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka aku cerita horor, aku bakal ceritain lagi tentang temen kelas aku yang nyawanya terenggut akibat kelalaian pihak usaha. Sehingga dia nggak tenang dan malah ganggu aku. Tapi ada plot twistnya lagi guys. Kalau video yang ini rame, akan aku buatin guys. Makasih banyak ya guys. Bye bye.